Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ani. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Percikan Hikmah di Jalan Hijrah. Nah, spesialnya kali ini saya tidak mereview sendiri. Ini adalah sebuah segmen baru yang berjudul Pick a Book, sebuah segmen yang membahas buku-buku dan kita langsung intip isi bukunya bersama dengan penulisnya. Kali ini saya akan bersama dengan Mbak Hana Anissa yang menulis buku Percikan Hikmah di Jalan Hijrah. Check this out. Ya, sudah bergabung lagi. Nah, Ya, aduh jaringnya. maaf ya Mbak, Ya, jaringnya. gabung lagi deh. Iya. Ya, aduh ya Allah, Bahkan. bernilai Mudah-mudahan pahala. lancar. Amin. Ya. Tapi ini lanjut kok ya, lanjut sebenarnya. Ini ada yang gabung. Ya. Ada Seriris gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, ya tadi ya. Saya mohon maaf Mbak Nisa tadi nggak sempet dengar pemaparan dari kita tentang jatuh cinta ya. Nah, Iya. boleh diulang sedikit juga kaitannya. Ya, jadi kan di buku ini, di buku Percikan Hikmah di Jalan Hijrah, sebetulnya kan secara keseluruhan itu adalah buku yang isinya tuh tentang sharing ya. Sharing pengalaman hijrah aku dari tadinya jahiliyah menjadi apa ya namanya orang yang mengenal gitu Islam secara kafah. Nah di bab pertama ini bukunya itu kan bercerita tentang indahnya jatuh cinta. Nah tadi kalau pertanyaannya jatuh cinta yang seperti apa sih sebetulnya gitu ya? Ya jatuh cinta pada sang pemilik cinta pastinya ya karena jatuh cinta yang membuat kita itu bisa menjadi lebih baik lagi, membuat kita bangkit ya seperti halnya kita mencintai seseorang kan. Pasti kita ingin melakukan yang terbaik gitu ya untuk orang yang kita cintai. Nah, begitupun ketika kita mencintai Allah gitu, pasti kita akan ingin melakukan semua yang terbaik, persembahan terbaik untuk Allah saja gitu ya. Di bab ini tuh aku benar-benar menceritakan gitu proses bagaimana sih sampai akhirnya aku bisa jatuh cinta gitu ya kepada Allah sang pemilik cinta gitu ya pokoknya so sweet banget lah gitu ya di bab pertama ini gitu ya dimulai aku mengenal walaupun sejak lahir itu sudah muslim gitu tapi ternyata ada titik di mana aku tuh merasakan jatuh cinta yang sebenar-benarnya gitu loh gitu jadi ya pokoknya baca aja deh di buku ini gitu ya bagaimana prosesnya gitu jadi Ya. begitu. Nah, yang aku ini ya, maksudnya itu pas aku baca yang bagian hijabku ya, hijabku Ya, apa judulnya? Hijabku takwaku ya, ya, gas. Ya, itu prosesnya itu luar biasa menguras emosi. Kalau saya yang baca ya, itu menguras emosi. Gimana tuh Mbak pengalamannya? Sebenarnya apakah sesulit itu gitu ya untuk hijrah sehingga ketika misalnya kita menetapkan untuk ganti casing gitu ya, ganti casing itu apakah sesulit itu? Mungkin bisa masih ini ya Mbak ya, inspirasi ke teman-teman mungkin yang mau hijrah tapi mungkin masih ragu-ragu atau kayak gimana gitu. iya. Ya namanya hijrah gitu ya. Hijrah itu kan sekarang juga lagi musim nih, artis-artis hijrah gitu ya. Hijrah itu kan secara bahasa artinya kan berpindah ya. Berarti berpindah dari kondisi yang eh, buruk lah bisa dikatakan begitu menjadi kondisi yang baik gitu. Dari terpuruk menjadi bangkit. Nah, makanya salah satu bentuk dari hijrah itu mengubah casing kita ya. Yang tadinya seksi menjadi syar'i gitu ya. Jadi nanti ada lagi gitu. Selain casingnya kan tentu dari pemahamannya ya dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya casing aja sebetulnya yang berganti. Tetapi dalam proses hijrah gitu ya ketika kita memang betul-betul ingin hijrah, memang hal yang pertama yang memang terlihat secara fisikly gitu ya casingnya gitu pastinya. Ya, kalau aku sih mungkin nggak terlalu terlihat banget ya, karena ada orang yang hijrah tadinya belum berhijab sama sekali, jadi berhijab. Kalau aku, alhamdulillahnya sih sudah
berkerudung ya, tadinya berkerudung, kemudian juga pakaian itu rok gitu ya. Jadi karena memang aku nggak terbiasa pakai celana panjang gitu dari dulu tuh. Nah, ketika aku memahami ya setelah jatuh cinta tadi ya pada sang pemilik cinta gitu, akhirnya aku memahami, mengkaji Islam dan akhirnya tahu bahwa seorang muslimah itu harus menutup aurat secara sempurna, dan menutup aurat secara sempurna itu bukan sekedar pakai baju yang longgar, tidak transparan gitu ya, dan lain sebagainya yang sebelumnya itu aku pahami gitu ya. Ternyata ada loh gitu model hijab atau penutup aurat perempuan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya, yaitu gamis atau bisa disebut jilbab gitu. Itu surat Al-Ahzab ayat 59 kan. Ya, yang gampang Kenapa? banget didapat. Iya. Ya modelnya banyak. Terus, Iya, tapi kalau ya zaman lebih dulu, zaman dulu mungkin kalau susah kan. susah. Nah, makanya di buku ini nih aku juga cerita. Dulu tuh tahun 2006, sekitar tahun 2006 gitu ya, ketika aku pertama kali mengenal tentang hijab gitu ya, tentang hijab sempurna gitu ya, jilbab dan kerudung. Itu tuh tidak seperti sekarang yang ketika kita mau beli jilbab itu gampang gitu ya untuk mencari berbagai model, warna, bahan gitu ya. Bahkan kita bisa beli online. Kalau dulu tuh online Bang aja belum ngerasain sepopuler. warna Iya, harus kurang ngejahit ya. Harus ngejahit ya kurang nih ya. Oh, harus jahit. harus jahit. Kalaupun beli belum seperti sekarang modelnya. Kan yang ada modelnya lurus ya, lurus dan kita nggak nyaman kayak ibu-ibu pengajian gitu ya. Melangkah susah ya bang, melangkahnya susah. Iya, ngelangkahnya aja susah gitu dan ada belahan di pinggir kanan kirinya. Nah, biasanya kan gitu ya kalau beli dulu tuh. Nah, makanya itu kurang tertarik sebetulnya untuk memakai gamis pada saat itu. Tapi karena pada saat itu eh, dipahamkan gitu ya bahwa memang harus seperti ini loh muslimah yang sudah balik, akhirnya ya terpaksa lah eh, apa namanya mencari gitu, walaupun saat itu belum ada yang jual jadi akhirnya harus jahit dan itu pun harus beli dulu bahannya. Dulu aku kan tinggalnya di Bandung ya karena kuliah di sana, akhirnya harus beli bahannya ke pasar pasar baru ya waktu itu ya di Bandung gitu. Nah itu lumayan harus naik bis gitu. Nah itu jadi perjuangannya begitu. Dan untuk kita ganti casing itu tadi kalau ditanya susah atau enggak gitu ya, susah atau enggak ya sebetulnya dari dalam diri kitanya sih gitu ya. Kadang seorang itu ingin hijrah tetapi karena di dalam dirinya itu sudah ngeblok duluan gitu ya, sudah merasa aduh nanti bisa nggak ya, aduh berpendapat ini gimana, kalau nanti teman-teman aku pada pergi gimana, nanti kalau nggak punya teman gimana. Nah jadi kebanyakan prasangka-prasangka gitu ya yang akhirnya membuat kita tuh jadi maju mundur untuk hijrah gitu. Godaan setan itu ya mbak ya, bisikan-bisikan setan untuk Iya, menjauh dari. betul, setan itu kan nggak pernah mau ya kalau kita itu orang yang taat, lebih dekat kepada Allah gitu. Pasti mereka akan selalu menghalang-halangi dengan cara yuwaswisufi, membisik-bisiki, membuat was-was gitu loh. Kan ada di surat An-Nas, setan itu selalu yuwaswisu, membuat was-was. Jadi ketika kita berpikiran, aduh aku mau pakai hijab sempurna jilbab dan kerudung, akhirnya setan membisiki, jangan, nanti mau kerja susah, nanti nggak dapet jodoh loh gitu ya, nanti kayak ibu-ibu loh gitu, susah loh, jilbab mahal harganya ratusan ribu misalnya gitu. Nah jadi kita maju mundur. Belum kerudungnya. Kerudungnya jadi satu set itu bisa 200-an lah misalnya. Tapi nggak juga sebetulnya, bisa juga kan kita siasatin ya dengan cara misalnya disambung baju-baju yang kita sudah ada. Dulu aku pun begitu loh Ani. Ya, mungkin Ani juga punya pengalaman, mungkin teman-teman yang di sini sudah bergabung coba di kolom chat pengalaman hijrah gitu ya. Betul ya. Nah, Biasanya kan ada yang inspirasi atau ada yang apa ya, pengalaman-pengalamannya itu membuat kita jadi oh ternyata ada ya yang kayak gitu ya, sampai yang iya. kayak kan Masya Allah ya kalau aku tuh apa ya, greget ya, sampai mungkin orang tua juga belum tentu setuju kan ya. Iya betul. Makanya salah satu pengalaman aku juga
yaitu ketidaksetujuan orang tua. Jadi orang tua tuh nggak setuju banget gitu ketika aku pakai jilbab, karena pada saat itu tidak banyak anak muda yang pakai gamis. Nah, beda sama sekarang. Sekarang kan kita gampang ya menemukan anak-anak, bahkan anak SMP, SMA aja udah banyak yang pakai gamis dan itu Iya. cantik-cantik gitu ya. Nah, kalau zaman dulu yang pakai gamis tuh kalau nggak emak-emak, nenek-nenek gitu ya. Jadi jarang ya anak muda pakai gamis. Nah, makanya orang tuaku tuh termasuk yang menentang gitu ketika pertama kali aku pakai jilbab gitu ya. Bahkan apa ya, sempat tidak mengajak komunikasi gitu selama sebulan kalau nggak salah waktu itu. Nah, tapi aku tetap memahamkan bahwa memang ya seorang muslimah ya harus seperti ini. Bahkan memberikan bukunya gitu, buku yang membahas tentang pengalaman tentang pakaian hijab syar'i itu yang harus dipakai oleh muslimah gitu ya. Akhirnya alhamdulillahnya orang tua lama-lama menerima, bahkan membelikan kain untuk dijadikan jilbab gitu. Jadi kira-kira begitu. Ya kalau misalnya dalam proses kita berganti casing tadi ternyata banyak hambatan yang kita temui, ya itu mah udah biasa ya. Namanya juga hijrah gitu ya. Misalnya kita jadi kehilangan teman, nggak masalah gitu. Nanti kita akan dapat teman-teman yang baru gitu. Pertama kali dilihat dikata-katain misalnya, aduh ada ustazah nih, ada mamanya gitu ya. Nggak masalah gitu. Itu sesuatu yang alami ya gitu ya sebetulnya. Gitu Kak Ani. Oh, ini Siapa ada deh yang Sharing kasih yang pakai pengalaman nih. Kak Ani, ada yang kasih di rumah sakit. Oh iya, Pakai hijab. dari Widya Gesnita tuh. Oh. Nah iya, apalagi di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu memang susah ya Kak Ani ya. Sekarang apalagi udah proses. Ada beberapa juga ya teman yang di rumah sakit juga itu memang kesulitan untuk menggunakan hijab syar'i. Tapi insya Allah kalau kita usaha maksimal sampai yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya Mbak ya, baru insya Allah akan diberikan kemudahan ya. Iya betul, karena memang sistem Semangat untuk semua. Iya betul. Semua teman-teman yang usaha untuk hijrah ya. Ya, semangat. Ya, jadi memang sistem kehidupan hari ini tuh memang tidak memfasilitasi kita loh untuk berislam secara sempurna gitu ya. Kayak tadi misalnya mau di rumah sakit itu ada ketentuannya, pakaiannya harus seperti apa gitu ya. Jadi nggak boleh pakai jilbab. Orang yang kerja di pabrik misalnya, itu kan nggak boleh pakai jilbab, pakai kerudung panjang aja nggak boleh. Ya kan? Nah, jadi memang ya sistem hari ini ya seperti itu karena tidak menerapkan aturan Islam. Jadi memang nyambung gitu. Akhirnya yang menjadi kewajiban individu saja itu bisa terhambat gitu karena tidak adanya sistem Islam di tengah-tengah kita. Ya. Berarti memang kita bahas baju aja gitu ya, jilbab aja itu bisa nyambung gitu ya ke kebijakan-kebijakan negara gitu ya. Ini membuktikan bahwa memang Islam itu bisa keseluruhan gitu ya, membahasnya dari A sampai Z gitu ya Mbak ya. Iya betul, karena memang Islam itu kan sebuah perangkat hidup ya, sistem hidup gitu. Ketika ada satu yang diproteli, yang tidak ada apa namanya payungnya itu tidak ada, otomatis yang di bawahnya itu tidak bisa terlaksana dengan sempurna gitu loh. Nah, karena ibarat kata mah apa ya? Kita tidak hidup ya, kaum muslimin itu tidak hidup di dalam habitatnya gitu. Kayak ikan kalau hidupnya di darat dia akan mati kan lama-kelamaan. Ya, sama sekarang kita kaum muslimin tidak hidup di dalam habitat kita. Habitat kita itu kan sistem Islam. Ya, sistem pemerintahan Islam. Tetapi kan kalau sekarang kita lihat kita hidup sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Nah, akhirnya bisa dibilang kaum muslimin sekarang tidak hidup di dalam habitatnya. Makanya kondisinya ya sekarat bisa dibilang karena dalam hal kewajiban individu saja tadi terjegal. Mau pakai jilbab, mau pakai kerudung, itu susah gitu. Mau cari kerja sekarang ya mungkin kalau kerudung aja, kerudung pendek gitu ya, itu mudah gitu. Tapi kalau udah kerudung panjang, apalagi pakai jilbab, gamis gitu ya,
Nah, itu udah langsung tuh dianggapnya lah fanatik lah, radikal lah gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, ini ada quote ya Mbak ya di buku Mbak itu, bukankah lebih baik dipaksa untuk taat daripada dibiarkan tetap bermaksiat ya. Ini mungkin Ya, bisa memberikan ini juga ya. Dipaksa untuk taat tuh kayak gimana Mbak? Supaya kita tuh iya, mungkin ada heeh. orang yang ngapain gitu ya. Saya mah yang penting saya sesuai keinginan saya gitu ya. Mungkin ngerasa belum panggilan hati, belum belum apa ya, belum ngerasa pantas gitu ya untuk hijrah. Nah, itu gimana Mbak yang Mbak mau sampaikan di buku Mbak itu seperti apa maksudnya? Iya, jadi dipaksa taat ya maksudnya itu kan ketika kita sebagai seorang muslim pasti kita terkena taklif ya, beban hukum. Ya, beban hukum syara, apalagi yang sudah Hukum ya. balik gitu. Beban hukum syara yang memang di situ tuh tidak ada opsi gitu ya, tidak ada pilihan bagi kita. Ketika Allah memerintahkan sebuah kewajiban kepada kita, ya berarti kita harus melaksanakan itu, suka atau tidak suka, berat ataupun ringan, karena hakikatnya yang namanya takwa, yang namanya cinta tadi, pasti buktinya itu harus melaksanakan perintah dari sesuatu yang kita cintai itu Allah gitu ya. Allah menyuruh kita begitu, ya Bukan hanya ngomong nggak ada alasan. gitu ya, tapi membuktikan. Iya betul. Jadi nggak hanya lip service. Aku beriman kepada Allah, aku cintanya sama Allah gitu ya. Tetapi ternyata di dalam perbuatan, di dalam perkataan tidak mencerminkan kecintaan kita kepada Allah. Nah, itu kan berarti perlu dipertanyakan tuh keimanannya, perlu dipertanyakan cintanya. Nah, jadi kalau di dalam buku ini ada quote tadi, lebih baik dipaksa untuk taat daripada dibiarkan dalam maksiat. Ya memang benar gitu. Ketika kita merasa terpaksa untuk menaati sebuah syariat Islam, ya itu nggak masalah daripada kita tetap berada di zona nyaman tetapi tahu itu tuh maksiat gitu loh. Jadi Allah nyuruh kita tadi ya berjilbab, walaupun kita banyak pertimbangan misalnya karena tadi nanti nggak bisa dapat kerjaan, belum nikah nih, nanti nggak dapat jodoh misalnya. Nah, kita akhirnya tetap melaksanakan itu dengan penuh keterpaksaan. Kalau misalnya disuruh orang tuanya misalnya aktivis gitu ya, udah ngaji, ya udah kita ngelaksanain terpaksa, ya nggak masalah gitu. Tapi lama-lama insya Allah kita akan berusaha meluruskan niat kita ikhlas ya. Ya insya Allah nanti lama-lama akan kita nyaman gitu dengan apa yang kita lakukan. Jadi nggak apa-apa terpaksa dulu awalnya Paksa gitu loh. ya Mbak ya, yang penting dijalani ya, kemudian sambil meluruskan niat gitu ya. Dari pengalaman Iya, Mbak. terpaksa. Nggak apa-apa terpaksa, tapi kan dapat pahala gitu ya. Kalau kita benar-benar tetap mencari, tetap mengkaji, karena yang namanya apa namanya perbuatan kita itu nanti akan terus dicas gitu ya dengan kita mengkaji Islam. Nah, jadi harus seiring sejalan tuh. Nggak bisa kalau kita jalan sendiri, makanya harus nyari komunitas yang bisa menguatkan kita, gitu, Kak Ani. Ya, Saran mungkin untuk teman-teman yang benar-benar ngasih support gitu ya Mbak ya ke kita, support system bagi kita dalam meraih taat kepada Allah gitu ya, dan meraih takwa kepada Allah. nih ada yang nanya nih, Kak Ani. Ya, ada yang Gimana nanya tuh? ya? Nih di chat. Kan Kak Ani katanya gimana kalau ada yang hijrah hanya ingin dapat jodoh gitu. Jodoh yang Ya soleh. Allah. Kan banyak tuh yang hijrah gara-gara ingin dapat jodoh yang baik karena lihat selebgram. Gitu. Ya. Ya sebenarnya itu ya motivasi awalnya itu kan udah salah ya. Hijrah itu kan karena Allah. Kalau hijrahnya karena ingin dapat jodoh, bisa jadi nanti Ya, dapat. udah hijrah nggak dapat Cuma itu yang didapat cowoknya. ya Mbak. Habis itu nggak dapat yang lain. Iya, kalau dapat ya udah hanya itu aja yang didapat, tapi pahalanya itu nggak ada gitu karena niatnya kan buat dapet cowok gitu ya. Tetapi kalau misalnya kebalikannya nih, udah hijrah ternyata nggak dapat jodoh. Nah, akhirnya kan balik lagi.
menjadi Iya, sesuai kepribadian motivasi yang awal benar. ya. Iya. Iya, jadi janganlah kita hijrah karena motivasi yang lain, harus motivasinya itu karena Allah, lillahi ta'ala. Insya Allah perkara jodoh, rezeki itu akan mengikuti kok gitu. Allah kan yang akan menilai. Kalau misalnya Allah menilai kita layak gitu ya, Ya benar-benar. Allah menilai kita layak untuk mendapatkan jodoh yang soleh. Kan jodoh itu cerminan diri kita loh sebetulnya. Ya, Ya benar. coba deh kalau Kak Ani kan udah nikah nih. Ya, sekarang kalau dipikir-pikir, kok ada ya karakter-karakter yang ternyata tuh gue banget gitu. Suami kita Ya sama betul. kita. Ya kan? Nah, karena Hmm. memang Allah akan Iya benar. Acara yang seperti itu. memasangkan kita Dan dengan orang yang jadi sama buat gitu. kita introspeksi gitu ya. Oh saya tuh harusnya nggak Ya, kayak gitu lagi gitu ya. Ngelihat itu jadi kayak introspeksi diri. iya Nah terus betul. nih Mbak Nisa, lanjut ke bukunya Mbak Nisa. Itu Ya, ya. ada quote meminta untuk kita tuh harus menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang baik ya. Mbak Nisa kan di buku itu kan saya melihat itu bagaimana ketika hijrah aktivitas itu padat merayap gitu ya. Kemudian banyak aktivitas amal-amal kebaikan gitu ya. Nah, gimana sih memanage supaya itu tuh tetap istiqomah? Karena kan di buku Mbak Nisa ini, Mbak Nisa juga mengatakan bahwa memang berat ya di awalnya itu ya. Iya. Iya, memang awalnya itu berat ketika akhirnya ketika kita hijrah nih ya, pastikan kita Ya. ada aktivitas-aktivitas lain gitu yang harus kita jalani tadi, mengkaji Islam, kemudian kita harus berdakwah, karena tadi kita itu baik nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi kita juga harus menularkan kebaikan yang kita dapat kepada orang lain di sekitar kita, karena memang kan kewajiban dakwah juga ya. Kaum muslimin itu punya kewajiban untuk berdakwah gitu. Nah, bagaimana mensiasatinya? Kan pasti kaget tuh dari yang awalnya santuy gitu ya. Banyak waktu luang, tiba-tiba harus agendanya padat. Nah, berarti kan kembali lagi kita niatkan semua aktivitas kita itu untuk apa namanya amal soleh kita untuk menjalankan perintah Allah sehingga nanti tidak ada rasa berat di dalam diri kita. Justru kita akan menjalannya tuh enjoy gitu ya, menjalaninya happy. Jadi nggak ada rasa capek sih mungkin ada manusiawi ya, cuman nggak mengeluh gitu loh. Ya dijalanin aja bahwa itu bagian dari skenario hidup yang memang harus kita jalani gitu sebagai manusia yang memang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita manage waktu kita mana yang memang wajib gitu ya, kita bikinlah skala prioritas gitu. Yang unfaedah mulai tuh. Dari bagaimana ya berarti ya, bagaimana memanagenya ya waktu ya. Ya. Mungkin ada buku-buku Iya, jadi lain ya bisa kita. iya, misalnya tadi ya, pertama itu kita luruskan niat dulu bahwa semua aktivitas yang kita jalani itu untuk Allah, gitu. Bukan untuk apa-apa walaupun kita nggak dibayar, walaupun kita tuh keluar keringat, tenaga, tapi nggak ada feedbacknya secara materi gitu ya. Ya, itu nggak masalah. Kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah itu tidak akan menjadi masalah gitu. Itu yang pertama. Kedua, tadi kita harus pinter memanage waktu kita, berarti menetapkan skala prioritas. Mana yang mana yang bisa ditunda gitu ya. Dan mana yang ada deadline. Nah, itu harus kita pinter-pinternya. Terus nah, ketiga, kita harus perbuatan yang unfaedah gitu ya. Aktivitas kita sebelumnya tuh misalnya rebahan berjam-jam nonton drakor gitu ya. Nah, itu bisa di-delete tuh. Delete, dihapus. Nah, di-delete dari agenda hidup kita. Kan ada yang lebih penting gitu ya untuk itu. Terus apalagi ya misalnya ada waktu-waktu luang ya itu digunakan untuk hal-hal yang lebih baik gitu loh. Ya insya Allah kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita dengan sebaik-baiknya gitu. Akhirnya ya lama-lama akan ini kok insya Allah akan mengalir gitu. Kalau yang pertamanya aja udah terpenuhi nih yang tadi. Kita luruskan niat karena Allah gitu Kak Ani. Oke. Berarti memang konsekuensi dari keimanan adalah
termasuk salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya Mbak Nisa ya. Bukan untuk diri Iya. sendiri ya, tapi mengajak orang lain untuk sama-sama. Nah, termasuk mungkin salah satu cara Mbak Nisa adalah dengan membuat buku ini kan salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Iya, betul. Iya, jadi lewat buku ini tuh aku ingin berbagi gitu ya. Sebetulnya lewat buku Percikan Hikmah di Jalan Hijrah. Jadi silahkan nanti kalau yang belum punya bisa dibeli gitu ya. Jadi di buku ini aku ingin berbagi sebetulnya. Semua nih, kalau mau Ya, dapetin di mana Mbak Nisa? Bisa di Mbak Nisa boleh langsung. boleh langsung pesan ke aku langsung DM gitu ya, DM di Instagram gitu. Bukunya kecil dan bahasanya juga insya Allah nggak bikin pusing gitu ya, karena bahasanya seperti bercerita. Karena memang cerita sih. Intinya mah aku di sini ingin sharing gitu ya, ingin sharing berbagi pengalaman proses hijrah dari awal sampai sekarang gitu. Bagaimana sih seluk-beluknya, suka dukanya, halangan rintangannya gitu ya. Berharap dengan buku ini banyak orang yang terinspirasi dan termotivasi. Tadi betul kata Kak Ani, dari buku ini sebagai uslub aku juga untuk menyebarluaskan Islam, menyebarluaskan amar ma'ruf nahi mungkar tadi gitu. Semoga bisa menuai banyak pahala ya. Bisa Amin. mendapatkan banyak pahala. Dan ini yang bagian terakhir menarik banget nih Mbak Nisa nih. Akhirnya Iya, iya. saya wah ini yang menarik. Iya. Sih sebenarnya apa ya? Bagaimana nantinya pasangan itu justru bisa melejitkan kita dalam hal takwa, ya. Jadi bukan malah meredupkan, ya. Gimana sih Manisa? Iya, di bab terakhir ini sebelah sayap. Kenapa sayap? Karena memang dikaitkan dengan tadi aktivitas kita sebagai pengemban dakwah gitu ya. Pengemban dakwah itu kan kalau aku di sini mengibaratkan seperti burung, dia selalu terbang melanglang buana gitu. Nah, ketika dia menikah, maka genaplah sayapnya. Maka itu yang disebut ketika menikah akhirnya dakwah semakin melesat. Jadi Oh, bersinergi gitu ya, bersinergi dalam dakwah, bersinergi dalam ketaatan. Nah, makanya ketika kita memilih pasangan hidup itu jangan sekedar pengen buru-buru gitu. Misalnya, aduh usia udah segini nih, gitu udah alarm gitu, udahlah yang penting ada gitu misalnya. Ya jangan seperti aduh, itu, gitu. Nanti kedepannya bisa nyesel. Nah, iya harus iya betul. dilihat dulu kan ya, apakah Ini dia satu visi misi. kan nih Manisa nih ada jomblo nih. Oh iya benar-benar. Ya, jadi itu sekalian nih bagi yang jomblo, jomblowati, jomblo visabilillah gitu ya. Ya itu, jadi jangan sampai karena ingat ya, yang namanya pernikahan itu adalah sesuatu yang serius gitu untuk jadi jangan karena kita didesak orang tua, karena misalnya usia kita sudah semakin bertambah, akhirnya yang ada aja, ya udah nggak apa-apa, nggak satu visi misi gitu ya, nggak apa-apa deh, yang penting cepet nikah misalnya. Oh jangan deh kalau kayak gitu, aduh bisa kedepannya itu akan banyak masalah yang pastinya akan kita dapatkan. Kalau sudah tidak satu visi misi, sedangkan kita itu dari awal sebagai pengemban dakwah yang punya prinsip, sudah punya pemahaman, ke depannya itu akan banyak benturan. Dan pastinya yang namanya sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang memang menjadi tujuan pernikahan itu tidak akan tercapai kalau memang pasangan kita itu tidak mendukung kita dari sisi apapun ya, yang hal yang terkecil sekalipun. Makanya kalau bisa memang dari sisi visi hidupnya aja itu harus sama, pemahamannya harus sama. Ya kalau masalah karakter boleh berbeda karena memang manusia itu kan gak ada yang sama persis gitu ya. Kalau karakter mungkin ya bisa berbeda gitu, dia orangnya pendiam sementara kita orangnya bawel gitu ya, ya itu nggak masalah karena memang itu alamiah gitu, itu saling melengkapi nantinya. Tapi yang masalah itu masalah prinsip dalam berislam, dalam berdakwah, ya itu harus sama gitu karena nanti saling menopang ya di dalam dakwah. Makanya seperti di buku aku ini, ketika kita menemukan sebelah sayap, kita semakin melesat di dalam dakwah, bukan karena bukan akhirnya Iya. karena kita sudah menikah, akhirnya kita banyak
banyak izin dari kajian, nggak boleh sama suami, bahkan nanti keluar dari jalan dakwah gitu kan. Nauzubillah min Setelah dzalik kan menikah banyak. jadi ini ya Mbak ya, jadi jarang taklim ya, jarang kajian, akhirnya malah makin melempem ya. Iya, betul. Kan banyak ya kok yang seperti itu ya. Setelah menikah itu ada aja gitu alasannya. Misalnya nggak diizinin suami lah, atau kalau udah punya anak, repot ngurusin anak. Nah, itu kan sayang sekali gitu ya. Padahal menikah itu bukan untuk menghambat dakwah kita. Justru menikah untuk membuat kita semakin melesat. Makanya sejak awal kita harus menemukan jodoh yang benar-benar satu pemahaman sama kita. Kita harus apa ya, menyampaikan kita tuh aktivitasnya ini gitu ya. Ya kedepannya harus saling mendukung gitu, mau nggak gitu. Jadi memang harus ada kesepakatan di awal, karena kalau tidak nantinya justru akan membuat kita jadi lemah di dalam dakwah gitu. Padahal harusnya kan saling menopang di dalam rumah tangga itu. Begitulah kira-kira. Oke. Oke teman-teman ya, insya Allah buku ini sangat menginspirasi seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh penulisnya langsung ya Mbak Anissa Hana. Jadi ini juga salah satu ini ya sangat memberikan inspirasi banget buat saya. Sama pas bagian yang Mbak Anissa itu ngasih statement ke orang tua ya, bahwa Iya. kita tuh nggak bisa ngasih pasti buat orang tua, materi mungkin juga nggak ada, tapi kita bisa menjanjikan surga bagi orang tua ketika kita menjadi anak yang solihah ya. Iya. Makasih sharingnya, insya Allah sampai dengan Iya. kita nanti untuk membahas tentang buku-buku yang insya Allah menginspirasi. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung ya, dan spesial buat Anissa juga makasih banget Iya. bergabung di ngerampe-rampein kita gitu ya. Iya. Insya Allah kita insya Allah memberikan manfaat untuk semuanya. Kita tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillah dan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah. Baik ya, sampai ketemu di segmen Pick a Book selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.